Hai semua, kembali lagi bersama kami Maharani Kitchen 87. Di video sebelumnya saya sudah pernah share gimana cara membuat nastar klasik ya teman-teman. Dan kali ini saya akan berbagi resep juga gimana cara membuat nastar keju yang lembut, lumer di mulut, dan ini pastinya enak banget, dijamin endul markendul ya teman-teman. Tetapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, like jika Anda suka, dan share ke teman-teman kalian. Yuk langsung saja ke poin, apa saja bahan-bahannya dan gimana cara buatnya. Ini ada 100 gram butter. Untuk butter mereknya bisa dipakai apa saja. 150 gram margarin, ini aku pakai merek BB Cookies ya teman-teman. 300 gram tepung protein rendah, ini aku pakai kunci biru. 50 gram tepung maizena, 50 gram gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, 2 butir kuning telur, 60 gram keju yang sudah kuparut. Ini nanti sebagian kita masukkan ke adonan dan sebagian lagi untuk toppingnya. Kemudian untuk bahan olesan ada 2 butir kuning telur, 1 sendok teh susu SKM putih, pewarna kuning telur, dan juga sedikit minyak. Pertama yang harus kita lakukan, kita masukkan dulu margarinnya. Kita tambahkan butternya. Dan selanjutnya gula halus kita masukkan juga. Masukkan juga 2 butir kuning telur. Dan kemudian kita akan kocok. Kita kocoknya ini boleh pakai manual, jadi cukup tercampur rata saja. Jangan sampai mengembang ya teman-teman. Nanti takutnya kue nastar ini akan melebar. Makanya cukup maksimal itu hanya 2 menit saja. Dan ini aku gunakan mixer. Kita kocok dulu sampai rata. Nah, jadi kita ngocoknya seperti ini saja, cukup tercampur rata saja. Maksimal itu hanya 2 menit. Jadi jika kalian pakai whisk itu juga bisa. Jadi cukup tercampur rata semuanya saja. Dan selanjutnya kita tambahkan sebagian keju parut, kurang lebihnya 25-30 gram. Jadi kita aduk-aduk campur jadi satunya itu pakai spatula ya teman-teman. Jadi hindari penggunaan tangan, takutnya nanti kue keringnya itu jadi agak keras ya. Makanya kita harus pakai spatula. Kita aduk-aduk dulu seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan susu bubuknya, maizena kita masukkan juga. Selanjutnya tepung terigunya sedikit demi sedikit saja kita tercampur kayak gini ya teman-teman. Kita campur terus. Nah, kita aduk-aduk. Jadi untuk tipsnya bikin kue kering itu harus takarannya tepat ya, supaya hasilnya itu benar-benar bagus. Makanya takarannya itu harus tepat. Nah, kita tambahkan lagi ya tepung terigunya, kita aduk-aduk lagi, kita campur sampai semuanya merata. Jadi jika kalian merasa adonannya terlalu lembek, tekniknya itu bisa kalian masukkan kulkas dulu, baru ambil sedikit demi sedikit adonan, baru kita bentuk seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ada penambahan terigu ataupun lainnya. Makanya takaran timbangannya untuk setiap bahan itu harus benar-benar tepat. Pada dasarnya untuk resep nastar ini sama dengan nastar klasik, hanya saja ini aku tambahin dengan keju parut dan juga dikasih topping ya teman-teman. Jadi satu resep ini nanti untuk hasil jadinya itu 2 toples bulat yang mika itu jadi 2 ya teman-teman, itu ukuran 500 gram. Dan nanti untuk resepnya aku tulis di deskripsi saja ya, supaya kalian tidak bingung. Nanti semuanya aku tulis di deskripsi. Dan sekarang kita akan membentuknya. Ini udah aku siapkan loyang, dan loyangnya ini udah aku olesin tipis-tipis dengan margarin ya teman-teman. Kemudian ini juga udah aku siapkan selainya.
Pertama, ambil sedikit bahan kulitnya, kurang lebihnya itu sekitar 5 gram. Jadi ini aku tidak pakai timbangan, kira-kira saja. Untuk isiannya kurang lebihnya 2 gram. Nah, kita pulung seperti ini, kita buletin. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk beratnya satu biji nastar itu sekitar 7 sampai 9 gram karena tidak aku timbang ya teman-teman, makanya pakai kira-kira saja. Nah, seperti ini, kemudian kita pulung, kita bulet-buletin lagi. Kita beri jarak karena nanti pada saat kita panggang itu pastinya nastarnya itu agak mengembang, makanya kita harus beri jarak. Jadi untuk bikin nastar ini gampang-gampang susah, makanya takaran untuk bahan-bahannya itu harus benar-benar tepat. Itu kalau menurut saya ya teman-teman, karena dulu aku pernah tambahin butter ya kalau nggak salah, aku tambahin butter gitu dia malah tambah jadi melebar, makanya timbangannya itu harus benar-benar tepat. Dan tips dari saya untuk nastar supaya tidak retak, itu kan kadang aku pun kadang juga retak ya teman-teman, makanya aku bakal share apa saja yang menurut aku ini benar. Jadi nanti aku tuliskan di deskripsi juga semua. Supaya tidak retak nastarnya itu untuk isian itu harus seimbang ya antara kulit dan isian, dan jangan terlalu besar untuk isiannya ya, takutnya nanti pada saat kita panggang nastarnya ini akan mengembang, makanya takutnya nanti terjadi keretakan pada nastarnya. Dan juga untuk bahan olesannya ini aku pakai tadi ada SKM, kemudian ada sedikit minyak. Minyaknya ini hanya sedikit saja karena di dalam adonan nastar ini kan sudah ada butter dan juga margarin. Makanya kita pakai untuk olesannya itu hanya cukup sedikit saja untuk minyaknya supaya tidak gampang lepas ya teman-teman. Itu menurut saya. Jadi untuk minyak kalian bisa skip juga, nggak masalah. Jadi cukup 2 tetes pewarna kuning telur, 2 butir kuning telur, dan juga 1 sendok teh susu kental manis warna putih. Jadi kalau susu kental manis warna putih kebanyakan juga tidak bagus ya teman-teman, jadi cukup pakai secukupnya saja. Sambil aku membentuk adonan, untuk video cara membuat selai nanas itu sudah ada di video sebelumnya. Kalian tinggal klik aja di huruf I pada bagian pojok kanan atas video ini ya teman-teman. Dan seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe, sekarang juga tekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelah kanan, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Lanjutkan sampai semuanya adonan habis ya teman-teman. Nah, ini udah jadi semuanya satu loyang. Kita akan bikin lagi loyang berikutnya. Jadi ini semuanya aku bentuk dulu, baru nanti kita akan oven ya teman-teman. Dan di sini aku hanya pakai oven tangkring. Untuk pemakaian oven tangkring ini juga gampang-gampang susah. Jadi nanti tipsnya, pertama kita akan masukkan ke rak bagian tengah, kemudian nanti bagian bawah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus jeli, jangan ditinggal, takutnya nanti kita gosong. Nah, ini hasil jadinya. Dan selanjutnya kita akan oven. Kita oven dulu di rak bagian tengah ya teman-teman. Ini sebelumnya ovennya sudah aku panaskan kurang lebih 10 menit. Nah, kita taruh di bagian tengah.
Dan satu lagi kita akan taruh di bagian bawah ya teman-teman. Jadi ini kita pakai apinya kecil saja, kurang lebih kita oven selama 20-30 menit. Jadi sudah sampai kurang lebihnya 70% kematangan, baru nanti kita akan oles ya teman-teman. Dan setelah beberapa menit, kurang lebih ini sekitar 30 menit ya, hasil jadinya seperti ini. Dan sekarang kita akan oles dengan bahan olesan ya teman-teman. Kita sambil menunggu dingin dulu. Jadi adonannya agak dingin aja ya teman-teman, supaya nanti tidak mudah lepas dan juga tidak mudah retak. Sekarang kita akan bikin bahan olesannya. Ini sudah ada 2 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh susu kental manis putih. Kemudian sedikit minyak. Minyaknya cukup sedikit saja ya teman-teman. Kemudian ini ku kasih 2 tetes pewarna makanan warna kuning telur ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Kita mengaduknya juga ada tekniknya, jadi jangan sampai berbusa, cukup semuanya tercampur rata. Jadi jika kalian tidak ingin menggunakan pewarna makanan juga bisa di skip. Cukup kuning telur dan juga SKM. Dan sekarang kita akan olesin ke adonannya. Kita olesnya itu pelan-pelan banget ya, jadi supaya adonannya itu tidak bergeser. Nah, kita olesin rata 1-3 kali ya teman-teman. Nah, kita olesin seperti ini, pelan-pelan saja mengolesnya. Jadi untuk pengolesannya itu kita tunggu adonannya itu hangat ya, jadi jangan terlalu panas. Kita tunggu agak hangat-hangat kayak gitu, baru kita olesin. Nah, ini setelah kita oles rata, ini aku kasih toppingnya. Ini kasih parutan keju ya teman-teman. Nah, sekarang loyang yang kedua kita olesin juga. Pelan-pelan saja ya teman-teman mengolesnya supaya tidak bergerindil, makanya pelan-pelan saja. Nah, sekarang kita akan masukkan oven lagi. Ini ku taruh dulu di rak bagian bawah dan juga bagian tengah. Nanti kalau sudah agak mengering, kita akan pindahkan ke rak bagian atas secara bergantian. Jadi supaya bagian atas adonan ini agak kering-kering gitu ya. Dan kurang lebih 10 menit. Ini yang paling bawah, ini aku akan pindahkan ke rak bagian atas. Nah, sekarang aku pindahkan ke rak bagian atas ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang tengah aku pindahkan ke rak bagian bawah. Jadi harus rajin-rajin memutar loyang ya teman-teman. Dan karena biasanya itu suhunya itu tidak sama ya, makanya kita harus pindah-pindahin seperti itu. Nah, ini hasil jadinya udah jadi. Nah, sekarang yang bagian bawah tadi ku pindahin lagi ke rak bagian atas, dan bagian yang rak tengah ku pindahin ke bagian rak bawah. Jadi diputar-putar seperti itu saja ya, untuk mensiasati supaya semuanya itu benar-benar kering merata. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih ragu, kalian bisa cek bagian bawahnya adonan itu, dia sudah berwarna kuning kecoklatan apa tidak. Kalau sudah bisa digeser dan warna-warnanya agak kuning seperti itu tandanya nastarnya sudah benar-benar kering dan bisa disantap.
Nah, setelah nastarnya sudah kita dinginkan, kita akan tata di dalam toples. Jadi kurang lebih jadinya hasilnya itu 2 toples ya teman-teman. Dan sekarang untuk toples yang pertama ini aku kasih paper cup, dan toples yang kedua ini aku tidak pakai paper cup. Jadi untuk beratnya itu biasanya agak berkurang ya untuk yang pakai paper cup, tapi tidak terlalu banyak sih. Nah, untuk paper cup penggunaannya seperti ini, kita tata rapi. Jadi untuk toples bulat ukuran volume 500 gram itu ada 3 sap ya, 3 sap nastar. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini bagian bawahnya itu menguning seperti ini. Kita tata lagi semuanya sampai benar-benar rapi. Nah, hasil jadinya seperti ini. Ini yang pakai paper cup. Dan sekarang aku akan tata lagi di toples, tapi tidak pakai paper cup ya teman-teman. Nah, untuk yang tanpa paper cup, kita tata seperti ini. Nah, ini hasil jadinya, yang satu pakai paper cup dan satunya tanpa paper cup. Dan selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Happy cooking.